Ini banyak istilah-istilah vulgar, mungkin nanti perlu diedit kali ya. Ya, terserah kalian lah mau diedit atau enggak ya. Yo, jumpa dengan aku lagi di sini, Bang Lotar. Aku udah janji sebelumnya mau ngomongin masalah masturbasi di episode yang saat ini ya. Aku kasih tau dulu deh, masturbasi itu sebenarnya apa? Masturbasi itu adalah proses atau suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan merangsang organ reproduksinya atau kelaminnya. Sebenarnya sih nggak harus kelamin sih ya, organ reproduksi atau ya bagian tubuhnya lah lebih tepatnya ya. Cuman kebanyakan bagian tubuh yang dirangsang itu di bagian antara dua kaki alias selangkangan. Jadi suatu kegiatan atau proses merangsang bagian tubuhnya untuk mendapatkan suatu kenikmatan seksual yang bisa berujung dengan orgasme atau tidak. Nah, jadi aku ulangin ya. Jadi dia merangsang bagian tubuh tertentu, bisa dengan cara digesek-gesek, bisa dengan cara dikocok, bisa dengan cara dielus-elus atau diapain lah ya. Bebas mau diapain aja untuk mendapatkan suatu kenikmatan seksual yang bisa berujung atau berakhir dengan orgasme atau tidak ya. Nah, itulah yang namanya masturbasi. Jadi masturbasi itu bisa cowok, bisa cewek. Nah, cuman kita di Indonesia untuk cowok masturbasi itu disebut dengan yang namanya COLI. Ya, coli lah, udah pada tahu ya. Udah pada dewasa juga semua udah tahu coli. Jadi aku di sini ngomongin masturbasi, tapi cenderung yang bagian cowoknya atau di bagian colinya, ya. Jadi masturbasi nggak tahu pengertiannya tadi seperti itu, ya. Dan masturbasi ini dia bisa dilakukan sendirian atau dengan bantuan alat tertentu atau mungkin dengan bantuan orang lain juga. Nah, kemudian untuk si masturbasi ini, si masturbasi cowok alias si coli, ada banyak banget mitos-mitos mengenai masturbasi. Pada judul di episode ini, aku mau ngebahas masalah masturbasi katanya bisa bikin impotensi. Sebelum aku bahas itu, aku mau bahas mitos yang lain dulu ya. Aku sekalian aja aku jelasin. Ada beberapa mitos masturbasi. Mitos masturbasi yang pertama itu, dia bisa menyebabkan tumbuh rambut di tangan. Nah, ini nggak masuk akal. Gimana kamu caranya bisa melakukan coli dan ternyata tangan kamu tumbuh rambut? Itu nggak mungkin ya. Itu murni mitos, bukan fakta ya. Kalau emang semudah itu bisa nemuin rambut di tangan, ya sekalian aja kita jadi itu terapi untuk orang-orang yang gundul, yang nggak punya rambut, ya mungkin bisa dipakai teknik masturbasi. Tapi sayangnya itu hanya mitos, jadi ya lupakanlah seperti itu ya. Nggak ada tumbuh rambut di tangan dengan kalian melakukan coli, oke? Nah, kemudian ada mitos lainnya lagi. Katanya masturbasi bisa menyebabkan kebutaan. Ini lucu. Yang kalian masturbasi itu, yang kalian coli itu kelamin atau mata kalian colok-colok, gitu. Jadi ini aneh, ya. Nggak ada hubungannya dari mata ke kelamin, terus di kelaminnya dirangsang, matanya buta. Nggak, itu mitos ya. Jadi masturbasi nggak bikin kebutaan. Oke, nah ada lagi mitos lain, katanya dengan masturbasi penisnya menyusut. Kayak pakaian di laundry, pakaian tertentu menyusut. Nah, ini juga nggak seperti itu ya. Nggak semudah itu menyusutkan penis dengan cara masturbasi. Efeknya aku nggak tahu gimana tuh pola pikir yang bikin mitos seperti itu. Ya kalau dengan cara digosok-gosok atau dilakukan rangsangan jadi menyusut, sekalian aja orang yang gendut-gendut atau orang yang overweight, dia punya masalah berat badan, mau kurusin berat badan, ya rangsang-rangsang aja.
kurus deh. Tapi sayangnya itu mitos, jadi itu tidak benar ya untuk masalah si penisnya itu menyusut. Oke. Nah, kemudian ada yang bilang masturbasi itu bikin mandul. Mungkin pola pikirnya orang yang bilang masturbasi mandul seperti ini. Dengan aku masturbasi, spermanya keluar, ya si coli tadi ya, spermanya keluar, kemudian spermanya habis, jadinya mandul. Enggak seperti itu. Produksi sperma terus-terusan terjadi. Jadi walaupun kalian mau coli ribuan kali, ya tetap aja sperma terus tumbuh, terus tumbuh lagi, terus diproduksi. Akhirnya ya nggak akan terjadilah kemandulan. Kecuali kalau emang punya masalah dari sperma kalian sendiri, ya. Nah, kemudian ada lagi mitos yang mengatakan kalau masturbasi atau si coli menyebabkan kelemahan fisik. Tergantung. Kamu coli sehari berapa kali? 30 kali, 50 kali coli dalam sehari? Lemes lah pasti fisiknya, ya. Nah, jadi kalau colinya cuma kayak sekali sehari, itu kalau lemah fisik. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau coli dengan jumlah yang jumlah yang masuk akal, bukan masuk akal, jumlah yang normal, tidak terlalu over, tidak terlalu banyak, ya kalian nggak akan terjadi kelemahan fisik. Oke? Nah, ini mitos yang paling terakhir yang akan aku bahas yang menjadi suatu judul dari channel ini adalah masturbasi atau coli menyebabkan impotensi. Sebelum aku kasih tahu benar atau tidak, aku jelasin dulu. Impotensi itu kebanyakan orang taunya tuh ketika penisnya dia mengalami ketegangan atau ereksi. Impotensi itu artinya dia nggak bisa tegang, lemas terus, ya? Nggak hanya itu. Ada lagi yang lain-lainnya ya. Jadi impotensi salah satunya betul penis tegang kemudian lemas, ya itu kita bilang impotensi. Tapi ada juga jenis impotensi yang lain. Penisnya tegang, tapi dia tuh hanya bertahan mungkin misalnya nih ya, dulu bisa bertahan kayak 10 menit, 15 menit lah, anggap seperti itu. Nah, pada saat ini dia itu penisnya tegang, 1 menit udah letoy lagi, beberapa detik letoy lagi. Nah, itu bisa kita bilang juga sebagai masalah impotensi. Jadi bukan hanya harus tegang terus-terusan. Bisa juga impotensi itu adalah kadang gue bisa tegang hari ini, besok gue nggak bisa, besoknya tegang lagi, besoknya enggak. Itu bisa juga dibilang dengan impotensi, ya. Dan yang terakhir, impotensi itu bisa juga artinya ketika penisnya ereksi, ternyata ereksinya itu tidak sekuat seperti yang sebelumnya atau yang seharusnya, sehingga ketika penis mau dimasukin ke lubang tujuannya, ya pas mau masuk ternyata lemas, atau mungkin dia kurang begitu kuat, jadi dia nggak bisa dimasukin ke dalam, nggak bisa dilakukan penetrasi. Itu juga bisa dibilang impotensi, ya. Sorry ya, keselibet terus mulutnya. Nah, jadi impotensi ada 4 jenis. Jadi bukan hanya berarti kayak sekali tegang kemudian turun alias letoy terus, nggak bisa lagi naik lagi selamanya, itu impotensi. Nggak hanya itu, ada beberapa macamnya lagi yang tadi udah saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi itulah tadi pengertian untuk impotensi. Pertanyaannya, coli bikin impotensi nggak? Secara tidak langsung bisa. Gini aku jelasin. Kalau misalkan kamu melakukan coli atau masturbasi, ada beberapa efek yang bisa terjadi pada diri kamu. Nah, secara fisik di penisnya itu bisa terjadi mungkin bengkak penisnya, mungkin karena terlalu sering atau terlalu nafsu mungkin saat colinya jadi bengkak. Bisa juga iritasi kulitnya ketika terjadi ya pergesekan terlalu kuat, akhirnya kulitnya lecet, iritasi bisa juga. Nah, ada juga efek dari si masturbasi alias coli, dia itu bisa menyebabkan pikiran orang itu menjadi kayak rasa bersalah. Nah, ini gangguan terhadap psikologinya. Jadi, ketika psikologinya udah mulai terganggu, dia punya rasa bersalah dan yang lain sebagainya, lain misalnya ya, itu bisa menyebabkan ketika dia mau melakukan hubungan intim dengan orang lain atau dia mau melakukan coli lagi, karena rasa bersalah itu membuat dia tuh jadi kayak, aku merasa nggak enak karena sebelumnya punya kebiasaan coli terus. Akhirnya tuh tidak bisa ereksi dengan sempurna. Nah, jadilah dia impoten. Jadi itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap pikirannya, ya. Jadi tidak langsung coli langsung impoten, enggak. Secara tidak langsung melalui pikiran. Bisa juga ada yang orang keasikan coli nih. Akhirnya dia tuh merasa kayak ya coli biasanya kan membayangkan atau sambil nonton video porno ya. Nah, dia melihat di video pornonya cewek-ceweknya seperti ini, kok aslinya seperti ini berbeda. Nah, akhirnya dia membuat jadi tidak nafsu, akhirnya tidak bisa berdiri tegak, ya impoten juga, kehilangan libido lah istilahnya.
Jadi sedikit masukan juga buat kalian para cowok-cowok dan cewek-cewek, apa yang kalian tonton di video porno itu tidak sesuai dengan yang ada di kenyataan, ya. Video porno itu hanya semacam kayak kalian nonton film-film action, ya. Ada orang bisa asal nembak-nembak sana sini terus mati-mati semua kena tembakannya tepat semua. Ya kenyataannya nggak seperti itu, sama seperti video porno. Itu bisa membuat pikiran kalian tuh jadi termanipulasi, akhirnya ya tidak nafsu lagi, jadinya tidak bisa ereksi. Nah, jadi itu dia. Jawabannya adalah secara tidak langsung si masturbasi atau coli bisa menyebabkan impotensi. Oke? Jadi hindarilah masturbasi sesering mungkin. Kalau mungkin 1-2 kali masih oke. Dari segi medis ya, aku nggak ngomongin masalah agama. Jadi yang bawa agama, kalian salah kalau misalnya diskusi di sini. Ini masalah medis ya. Nah, jangan terlalu sering kalian coli. Kalau emang kalian mau berhenti coli, ada beberapa tips buat kalian. Pertama, kalian tuh baiknya hindari porno, ya, karena pornografi, entah itu situs porno atau mungkin kalian lihat foto-foto seksi atau kalian join dalam suatu aplikasi handphone yang menonjolkan cewek-cewek seksi, itu bisa membuat otak kalian jadi kotor, akhirnya kalian pingin coli. Nah, kemudian kalau misalkan kalian yang kebanyakan waktu sendirian, cobalah isi waktu kalian dengan sebaik mungkin dengan olahraga misalnya. Nah, kalau kalian rajin olahraga, biasanya kalian tetap aktif, kalian itu tidak ada waktu untuk coli. Nah, selain itu, kalian ini kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa lah menghindari coli, ya mau nggak mau minta bantuan profesional seperti psikolog atau mungkin kalau emang diperlukan sama psikiater, sama dokter, ya. Jadi itu ada beberapa tips, masih ada tips-tips lainnya lagi. Kalau kalian ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai yang namanya impotensi atau masturbasi atau tips berhenti masturbasi, jangan ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian langsung follow Instagramnya seterusnya.productions pakai S. Kalian follow, kalian DM, aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Bisa di DM atau mungkin langsung di Instastory kalau terlalu banyak pertanyaannya, ya. Jadi jangan ragu, jangan malu, tanya aja langsung. Dan yang terakhir adalah jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke orang-orang, klik tombol like atau dislike terserah, dan pastikan informasi ini bisa berguna dan bisa diteruskan ke banyak orang. Teman-teman atau keluarga semua silakan kalian share informasi ini ya. Nah, cukup sekian. Kalau ada yang mau nanya, tadi silakan kontak Instagram. Episode berikutnya tentang angin duduk. Itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Jangan lupa tonton di episode berikutnya, nyalakan lonceng notifikasi. Jumpa lagi dengan aku nanti di episode berikutnya dengan Bang Lotar. See ya! Bang, kenapa sih? Nah, Namanya jadi coli. ini lucu ya. Masturbasi jadi coli nggak nyambung banget. Kayaknya sih ya, ini permainan kata mungkin. Coli itu singkatan dari kocok pelir kali ya, kocok pelir. Jadinya tuh orang Indonesia ngomongnya coli. Kalau dia bikin coki, ya coki kayak nama orang Batak, nama sebuku itu coki. Ya makanya bikin coli mungkin plesetannya. Itu kali ya.